Hai sahabat sukses, saya Victor Chen dari Victor Chen Consultant. Kita ketemu kembali dalam video pembelajaran kali ini. Nah, sebelum teman-teman sahabat sukses menikmati pembelajaran dan video hari ini, silakan like dan subscribe dulu, serta aktifkan loncengnya ya, agar teman-teman bisa secara rutin mendapatkan memperoleh video-video pembelajaran dari saya ya setiap hari dan setiap minggunya. Oke, sahabat sukses. Nah, hari ini topik saya menarik sekali, dan hari ini saya akan berbicara sekaligus menjawab salah satu pertanyaan dari direct message yang saya dapatkan dari salah satu peserta program saya atau peserta training saya. Pak Victor, bisakah Anda sharing apa sih pengalaman Anda dan juga dari pembelajaran Anda, resep sukses menurut Anda, agar kita benar-benar juga bisa lebih berhasil dalam pekerjaan kita masing-masing. Nah, teman-teman sahabat sukses, berbicara tentang yang namanya resep sukses. Ketika Anda mengikuti seminar, Anda mengikuti training, Anda membaca buku yang begitu banyak tentang yang namanya sukses, tentunya resep sukses itu sangat-sangat banyak di dunia ini. Nah, namun untuk saya secara pribadi, secara pengalaman dan pembelajaran saya menyimpulkan sebenarnya hanya beberapa tips dan beberapa hal simpel sederhana saja, namun menantang untuk kita lakukan. Nah, ketika teman-teman sahabat sukses Anda bersedia untuk melakukan hal ini, maka saya pastikan Anda juga akan sukses dalam bidang bisnis ataupun karir Anda. Nah, teman-teman sahabat sukses, hari ini teman-teman sahabat sukses berbicara tentang yang namanya sukses ya. Nah, maka saya menyimpulkan sebenarnya hanya ada beberapa resep sederhana. Yang pertama saya sebut sebagai belajar ya. Kenapa belajar? Ya, alasannya kenapa? Karena belajar ini adalah bagian dari investasi masa depan kita. Yang menentukan kita sukses atau tidak dalam pekerjaan, dalam bisnis, karir kita, kehidupan kita adalah leher ke atas, bukan leher ke bawah. Persoalan pertama adalah banyak sekali orang, mereka ketika diminta untuk investasi belajar untuk masa depan mereka itu enggan, mereka itu keberatan. Tapi ketika mereka investasi untuk keperluan dan kepentingan leher ke bawah, mereka akan bersedia investasi. Entah itu membeli pakaian, entah membeli tas, entah misalkan makan, dan sebagainya. Ya. Nah, ini adalah saya katakan sebagai investasi masa depan. Berbicara tentang sukses masa depan yang Anda inginkan. Anda ingin sukses seperti apa? Nah, persoalannya adalah, apakah Anda bersedia investasi mulai hari ini untuk masa depan yang Anda inginkan itu tadi? Maka belajar adalah kunci pertama. Percayalah sahabat sukses, apapun yang Anda lakukan, ketika Anda tidak belajar, Anda tidak akan pernah bisa mencapai kesuksesan Anda. Nah, dalam poin belajar ini ada dua hal yang saya ingin tekankan. Yang pertama, belajarlah kepada orang yang tepat dan paham akan hal tersebut. Ya, tepat dan paham akan hal tersebut. NLP atau Neuro Linguistic Programming mengatakan ini adalah modeling. Ya, jalan pintas, jalan cepat, jalan tol untuk Anda mencapai sukses. Orang yang memang sudah terbukti sukses, yang memang paham akan dunia itu dan memang melakukan dan tepat ya. Nah, jadi kalau poinnya belajar kepada orang yang tepat dan paham, misal Anda adalah seorang staf di sebuah perusahaan, Anda ingin menjadi staf yang berprestasi, dapat penghargaan, oke, sehingga Anda bisa dipromosi, maka poinnya Anda bukan bertanya atau Anda ya belajar pada staf yang sama sekali tidak pernah berprestasi selama bekerja di perusahaan. Maka Anda harus mencari siapa staf di perusahaan ini yang memang sudah terbukti berprestasi, dan belajarlah kepada mereka. Apa sih yang membuat dia bisa sukses dalam bekerja atau dia berprestasi selama dia bekerja. Nah, sahabat sukses, berbicara Anda mau membangun sebuah bisnis, Anda mau memulai sebuah bisnis, Anda ingin menjadi seorang entrepreneur, maka Anda harus belajar kepada entrepreneur. Ya, Anda harus belajar tentang bisnis kepada orang yang paham tentang bisnis. Jangan Anda bertanya kepada tetangga Anda yang notabene ibu rumah tangga tok, nggak pernah bisnis dan nggak ngerti, teman-teman. Nah, inilah sebabnya kenapa banyak sekali orang-orang yang kesulitan untuk mereka mencapai kesuksesan mereka, yang sebenarnya bukan karena mereka tidak bisa dan tidak mampu, tapi mereka itu bertanya kepada orang yang salah. Nah, poin kedua, bukan hanya belajar kepada orang yang tepat, paham, yang sudah terbukti sukses. Nah, belajarlah juga kepada profesional, orang-orang atau pihak eksternal istilah saya, yang memang adalah mempunyai skill di bidangnya, yang memang terbukti expert di bidang tersebut. Misal contoh, Anda ingin menjadi penjual yang dahsyat, penjual yang hebat. Ya, Anda bukan hanya belajar kepada
Orang yang memang paham, yang memang sudah terbukti. Karena saya tetap percaya yang namanya wawasan, pengetahuan, pengalaman, siapapun orang di dunia ini pasti punya. Ya, dan wawasan pengalaman seseorang itu juga pasti akan terbatas hanya berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Nah, Anda boleh belajar dan mencari kepada pihak eksternal yang memang adalah seorang profesional yang memang expert di bidang tersebut, yang memang jago dalam dunia penjualan, yang memang terbukti mereka itu mengajarkan ilmu-ilmu praktis tentang penjualan yang dahsyat. Nah, Anda bisa memperkaya wawasan, memperkaya pengetahuan, sumber daya, ya, sehingga Anda itu tidak kehabisan ide cara untuk Anda bisa mencapai sukses Anda. Nah, poin belajar penting teman-teman, maka ini adalah investasi untuk masa depan kita, investasi untuk kesuksesan kita. Ya, nah kedua saya akan berbicara tentang konteks disiplin. Ya, disiplinkan diri Anda ketika Anda mau sukses. Disiplin itu sangat menyenangkan, sahabat sukses. Nah, saking menyenangkannya, banyak orang nggak sadar bahwa mereka disiplin pada hal-hal yang sebenarnya tidak bermanfaat untuk mereka, bahkan merugikan diri mereka. Contoh misalkan, bangun siang-siang. Oke, kalau janji dengan orang selalu telat, ya menyenangkan sekali teman-teman sahabat sukses. Namun poinnya itu merugikan dan tidak bermanfaat untuk kita. Why disiplin penting? Sahabat sukses, mari kita berpikir secara simpel sederhana. Bukankah sejak kita kecil, kita dilahirkan, kita sejak bayi, kita belajar sampai kita bisa tertawa, merangkak, berjalan, berlari sampai seperti hari ini. Ini karena sebuah bentuk daripada kedisiplinan kita melakukan hal yang sama terus-menerus sampai kita benar-benar bisa berhasil. Nah, dalam konteks disiplin ini saya selalu mengatakan bahwa ketika kita berbicara tentang sukses, maka kita jangan berbicara tentang hal yang kita suka atau tidak suka. Disiplinkan diri Anda pada hal yang harus Anda lakukan yang bisa bermanfaat untuk berdampak membawa kesuksesan untuk Anda. Bukan disiplinkan pada diri Anda, berdasarkan apa yang Anda suka. Tidak bisa. Karena sukses berbicara tentang yang namanya hal yang harus, hal yang wajib, bukan hal yang kita suka atau tidak suka. Nah, ketika Anda bisa mendisiplinkan diri Anda, sebenarnya Anda sudah mulai membentuk kebiasaan Anda. Ingatlah, kebiasaan akan menjadikan Anda master di dunia tersebut. Kenapa seseorang bisa menjadi master di bidang mereka? Karena mereka kebiasaan melakukan hal tersebut terus-menerus, sehingga mereka menguasai bidang mereka. Nah, untuk menjadi master, maka sekali lagi habits ini penting, kebiasaan. Nah, kebiasaan yang bermanfaat agar kita bisa sukses dalam bidang kita. Nah, agar menjadi kebiasaan, mulailah dengan mendisiplinkan diri kita. Nah, contoh, saya secara pribadi sejak dulu selalu mendisiplinkan diri saya untuk apa? Yang menyisihkan, ya, income saya setiap bulan itu ada sekian persen. Ya, apakah itu 5%, 10%, saya sisihkan. Berapapun jumlah income saya pada bulan tersebut, saya selalu sisihkan 10%. Misalkan untuk apa? Ini adalah untuk tabungan saya untuk investasi masa depan. Poin yang pertama tadi, belajar. Nah, ini sebuah bentuk disiplin. Bukan ketika saya perlu baru saya belajar, tidak, tapi saya disiplinkan diri saya untuk menabung agar saya tetap berinvestasi untuk leher ke atas, untuk investasi masa depan. Ini sebuah bentuk kedisiplinan. Teman-teman percayalah, kedisiplinan akan sesuatu hal akan membentuk Anda menjadi sebuah kebiasaan, dan hal itu sesungguhnya menyenangkan untuk kita ketika sudah menjadi kebiasaan bagi kita. Dan berbicara tentang sukses, kita tidak bisa bertoleransi dengan kata disiplin. Belajarlah untuk mendisiplinkan diri kita agar kita tetap bisa persisten, fokus kepada goals, impian, target kita, dan kesuksesan kita. Nah, teman-teman, sahabat sukses, berbicara tips atau langkah yang ketiga, resep ketiga, saya sebut adalah fleksibilitas. Oke, fleksibilitas. Nah, mengapa fleksibilitas ini penting? Teman-teman, sahabat sukses, banyak sekali orang, mereka nggak paham bahwa ketika kita mau mencapai sukses dan kita tidak berhasil atau hasilnya kurang memuaskan ketika kita menggunakan cara yang pertama, cara yang A, maka kita boleh ganti cara yang kedua, cara yang B. Ketika cara B tidak juga membawa kita mendekatkan diri kita kepada kesuksesan yang kita inginkan, maka gantilah cara yang ketiga, cara yang C. Nah, itu sebabnya saya selalu mengatakan orang sukses selalu kekeh pada hal prinsip, tapi mereka tetap bisa fleksibel pada hal yang tidak prinsip. Nah, strategi untuk mencapai sukses bukanlah hal yang prinsip. Kita boleh menggunakan strategi apapun selama itu bermanfaat dan positif dengan cara apapun agar kita bisa tetap mencapai target yang kita inginkan. Nah, berbicara tentang yang namanya fleksibilitas. Nah, teman-teman sahabat sukses, apa bedanya antara lalat
dengan semut. Anda perhatikan. Lalat ketika dia menabrak dinding atau menabrak kaca, katakanlah kaca, dia akan terus menabrak terus sampai dia lemes, kehilangan energi dan dia jatuh, dia mati. Tapi kalau semut berbeda. Semut dia ketika berjalan mau menuju sebuah tujuan dan dia menemukan adanya penghalang, dia akan bergerak mencari jalan lain. Inilah yang kita sebut sebagai flexibility. Nah, flexibility adalah kunci untuk kita bisa mencapai tujuan kita dan menjadi orang yang juga peka terhadap situasi. Ketika kita misalkan melakukan hal ini sepertinya hasilnya kurang memuaskan, maka belajarlah untuk kita fleksibel. Maka orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang sebenarnya mereka bisa fleksibel pada diri mereka berdasarkan situasi yang mereka hadapi. Anda tidak bisa menggunakan satu cara yang sama untuk 10 situasi dan kondisi yang berbeda, teman-teman. Nah, dalam konteks ini perhatikan baik-baik bahwa bukan terbalik. Bukan kita persisten pada strategi, tapi kita fleksibel pada tujuan. No. Tujuan tetap harus jelas, tujuan tetap harus ada. Nah, tujuan itu harus benar-benar detail. Jadi Anda tidak boleh mengubah tujuan Anda karena Anda tidak akan pernah nyampe kemana-mana. Tetapi Anda boleh fleksibel dengan caranya, tapi Anda persisten kepada tujuannya. Jadilah orang yang fleksibel untuk mencapai apa yang Anda inginkan, teman-teman. Nah, berikutnya yang keempat, kita berbicara kembali adalah alasan. Alasan yang kuat. Teman-teman sahabat sukses, percayalah, alasan adalah energi, alasan adalah kekuatan tanpa batas. Setiap orang di dunia ini melakukan apapun yang mereka lakukan karena mereka punya alasan. Dan alasan sekecil apapun akan membawa Anda melakukan sebuah tindakan. Nah, terlebih lagi ketika Anda mempunyai sebuah alasan yang super kuat, alasan yang sangat hebat, untuk apa? Untuk Anda bertindak dahsyat, untuk Anda bergerak mencapai tujuan yang Anda inginkan. Misalkan contoh, apa yang membuat Pak Victor hari ini bisa menjadi public speaker, motivator Indonesia, Malaysia, Thailand, dan menjadi seorang konsultan di beberapa perusahaan dengan beragam jenis bidang usaha, menjadi seorang coach, menjadi seorang business consultant dan business coach. Nah, padahal saya ini sesungguhnya lahir dari keluarga yang sangat miskin. Orang tua saya pernah jualan es keliling dan bahkan hanya guru les. Saya ini mempunyai impian di dunia seni dan saya sangat mencintai musik. Tapi sayangnya, saya tidak bisa meraih apa yang saya inginkan pada waktu itu. Nah, karena kondisi alhasil membawa saya ini ketika lulus SMA saya langsung bekerja. Dan pendidikan saya ini lebih banyak ada pendidikan informal. Saya mengikuti seminar, training, dan sebagainya. Nah, poinnya adalah satu hal. Apa yang membuat saya bisa berubah 180 derajat hari ini? Nah, karena saya punya alasan yang kuat. Saya ingin keluar dari lingkaran kemiskinan. Saya ingin keluar dari situasi sulit yang saya hadapi. Teman-teman percaya saya, alasan ini super kuat. Alasan adalah emosi yang mempunyai kekuatan tanpa batas yang bisa membuat kita benar-benar melakukan tindakan yang super besar dalam kehidupan kita. Terkadang saya bahkan mengatakan bahwa ketika seseorang belum mempunyai goal dalam pekerjaan, dalam hidup mereka, belum mempunyai impian, tapi mereka punya alasan yang kuat, mereka tetap akan bertindak dahsyat untuk keluar dari situasi mereka. Jadi teman-teman, ciptakan alasan. Tanya pada diri Anda sendiri, apa alasan Anda harus sukses dalam bisnis Anda, harus sukses dalam karir Anda. Anda harus punya alasan untuk melakukan hal tersebut. Nah, orang sukses pintar mencari alasan yang masuk akal, alasan yang bermanfaat untuk mereka tetap bisa melakukan hal tersebut. Sebaliknya, orang gagal juga selalu pintar mencari alasan untuk mereka menghadapi kegagalan dan menerima kegagalan mereka. Dan yang terakhir, teman-teman, yang kelima adalah Anda harus berani, Anda harus berani menceritakan. Anda harus berani mengingatkan kepada diri Anda dengan ceritakan ke orang lain apa yang Anda inginkan. Ini yang saya sebut sebagai Anda harus berani challenge diri Anda. Ceritakan kepada orang lain dengan tujuan untuk mengingatkan diri Anda sendiri. Jadi ingatkan diri Anda tetap akan hal-hal tersebut, apa yang Anda inginkan, sukses yang Anda inginkan, tujuan yang Anda ingin capai, impian yang Anda ingin raih. Anda harus selalu ingatkan diri Anda. Satu hari berapa kali, sebanyak mungkin. Ini yang saya sebut sebagai Anda berani challenge diri Anda.
Kalau bisa Anda harus ceritakan kepada semua orang yang Anda kenal, semua orang yang Anda ketemu. Anda berani challenge diri Anda, bahwa saya akan menjadi bla bla bla, bahwa 2 tahun lagi saya akan begini, bahwa 3 tahun lagi saya akan terbukti. Anda saksinya begini. Apa yang terjadi teman-teman? Bahwa sebenarnya ini ada sebuah proses untuk men-challenge diri Anda, menantang diri Anda. Ketika Anda benar-benar tidak mencapai hal tersebut, Anda akan sangat malu sekali ketemu orang-orang yang sudah Anda ceritakan. Nah, dengan dukungan adanya alasan, dengan Anda mau belajar, Anda disiplin, melakukan sampai ke menjadi kebiasaan Anda, dan Anda fleksibel, ya, ditambah lagi Anda mengingatkan diri Anda dengan menceritakan ke banyak orang, ini adalah langkah yang super tepat untuk membawa Anda mencapai tujuan dan kesuksesan Anda. Nah, teman-teman, ada seorang dokter wanita di Kolombia melakukan riset yang sangat menarik. Ia mengatakan hampir mencapai 80%. Saya ulang, hampir mencapai 80% dari research beliau. Ia mengklaim bahwa orang yang suka menceritakan ke orang, orang yang suka mengingatkan kepada diri mereka dengan melaporkan ke orang lain, mengingatkan, ya, agar dia juga mengingatkan diri dia sendiri. Ini persentasenya hampir 80% mereka yang berhasil mencapai impian daripada yang tidak melakukan sama sekali. Nah, jadi teman-teman, Anda boleh coba cara ini, dan ini selalu saya lakukan ketika saya bekerja dulu di perusahaan, juga sama. Nah, sampai dengan hari ini. Nah, apa yang saya ingin lakukan, saya selalu ceritakan ke orang. Namun, teman-teman, ini bukan merupakan bagian daripada hanya sebuah proses cerita. Maksud saya adalah ketika Anda benar-benar sudah mendesain hal tersebut, dan Anda benar-benar ingin hal tersebut tercapai, itu menjadi target Anda, outcome istilah kita di NLP. Nah, Anda boleh menceritakan hal itu dan kebenaran itu kepada orang lain, ya, walaupun itu belum berupa sifat nyata hari ini. Nah, dengan Anda menceritakan, Anda men-challenge, ada sebuah emosi yang memberikan sebuah kekuatan bagi Anda, energi untuk apa? Untuk Anda benar-benar tertantang untuk mau melakukan hal tersebut. Teman-teman sahabat sukses, ini beberapa langkah dan tips sederhana, super simple, super sederhana, namun saya pastikan Anda akan bergerak dari lingkaran Anda, dari tempat Anda menuju perbaikan yang lebih dahsyat. Bahkan Anda akan mendekati kesuksesan Anda, ataupun bahkan melampaui kedahsyatan prestasi yang sudah Anda capai, ataupun kesuksesan yang Anda inginkan. Nah, silakan praktekkan 5 hal ini. Ini sangat simpel, sederhana, tinggal bagaimana Anda melakukannya. Nah, untuk hari ini dan video kali ini, demikian tips dari saya secara sederhana, teman-teman. Bukan seberapa banyak yang Anda peroleh, namun yang lebih penting adalah berapa banyak Anda mau mempraktekkan dan berapa kali Anda konsisten, persisten untuk mempraktekkan. Karena ketika Anda belajar banyak, tapi Anda tidak mau mempraktekkan, maka semua itu adalah hanya kertas putih yang tidak akan memberikan keindahan kepada Anda. Karena kertas itu seharusnya Anda, ya, gambarkan dengan warna-warni kehidupan, sehingga menjadi sebuah lukisan yang menarik untuk diri Anda. Dengan apa? Dengan sebuah praktek dan pengalaman untuk diri Anda sendiri. Teman-teman sahabat sukses, ya. Nah, demikian tips dari saya dalam video kali ini. Pastikan teman-teman sekali lagi like dan subscribe, sekali lagi aktifkan loncengnya dan share kepada teman-teman jika Anda merasa video ini bermanfaat, ya, karena tidak ada ruginya kita berbagi kepada orang-orang di sekeliling kita. Nah, nantikan video-video saya yang berikutnya yang akan kita update, ya, mungkin setiap hari ataupun mungkin setiap minggu untuk Anda. Nah, teman-teman sahabat sukses, pastikan Anda tersenyum hari ini, selalu do happy every day, every time. Jaga kesehatan Anda. Saya Victor Chan, salam sukses luar biasa dahsyat.